Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Esteliana Mailoor dengan NIM 18101111105 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisa konflik Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam perspektif hukum humanitar. Seperti yang kita ketahui, OPM adalah istilah umum bagi gerakan kemerdekaan Papua yang dipicu atas sikap pemerintah Indonesia sejak tahun 1963, di mana pada tanggal 28 Juli 1965 ialah sebagai awal dari gerakan-gerakan kemerdekaan Papua Barat yang ditempeli satu label yaitu OPM itu sendiri di kota Manokwari, di mana pada tanggal itu ditandai dengan penyerangan orang-orang Arfak terhadap barak pasukan batalion 751 ini Brawijaya, di mana 3 orang anggota kesatuan itu dibunuh. Kemudian picu proklamasi OPM yang pertama itu ialah penolakan para anggota batalion Papua, yakni dari suku Arfak dan Biak untuk demobilisasi, serta penahanan orang-orang Arfak yang mengeluh ke penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku tersebut. Organisasi Papua Merdeka atau OPM dinilai telah melakukan penyimpangan terhadap sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan khususnya militer yang telah menimbulkan skeptisme dari masyarakat terhadap institusi keamanan. Selama pelaksanaan operasi yang dilakukan pada masa Orde Lama, Orde Baru ataupun era reformasi telah terjadi berbagai pelanggaran, baik saat penangkapan, perlakuan terhadap tawanan maupun pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, seperti pelanggaran HAM pembunuhan Arnold AP pada tahun 1984, di mana seorang antropolog pada masa Orde Baru diculik oleh tentara berpakaian preman dari kesatuan Kopasanda dengan mobil tanpa plat. Kemudian ada berbagai pelanggaran HAM yang lainnya. Jika dilihat dari peristiwa-peristiwa tersebut, maka dapat dikatakan pelanggaran dalam hukum humaniter terjadi di Papua. Peristiwa ini pun digolongkan sebagai peristiwa pemberontakan, dikarenakan merupakan sebuah kelompok yang orang-orangnya melakukan perlawanan senjata untuk tujuan politik terhadap pemerintah yang sah. OPM merupakan sebuah gangguan internal yang dianggap sebagai masalah dalam negeri Indonesia yang harus diselesaikan tanpa campur tangan negara lain. OPM pun awalnya bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI dengan melakukan pemberontakan, kemudian sedikit melenceng dari tujuan awalnya. Mereka mulai melakukan gerakan-gerakan terselubung dan melakukan penyusupan untuk melemahkan kekuatan TNI. Maka setelah melihat permasalahan dari uraian di atas, saya mengambil rumusan masalah, yakni bagaimanakah konflik Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam perspektif hukum humaniter. Analisis saya ialah yang kita ketahui dalam hukum humaniter, konflik bersenjata terbagi di atas 2 macam, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Di mana pada konflik Indonesia dengan OPM terjadi konfrontasi bersenjata yang terjadi di beberapa wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Konflik ini pun sering disebut dengan konflik pemberontakan, yang dimana diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan dalam protokol tambahan 2 tahun 1977. Selanjutnya dalam aturan hukum internasional ditetapkan tahap pemberontakan yang dibedakan dalam 2 tahap, yakni insurgency dan belligerent. Insurgensi ialah kualifikasi pemberontakan dalam suatu pemberontakan, akan tetapi secara de facto tingkat keteraturan dalam berorganisasi untuk melakukan perlawanan belum tercapai. Namun juga secara de jure internasional, pemberontakan dilihat tingkat keberhasilannya dalam menggunakan senjata. Maka baik dalam de facto maupun de jure, gerakan separatis atau pemberontakan masih belum dapat dikualifikasikan sebagai pribadi internasional yang melakukan perang saudara atau civil war dalam hukum internasional. Kemudian, belligerent ada syarat-syaratnya, yakni pemberontakan yang dilakukan telah terstruktur dalam organisasi suatu kekuasaan yang memiliki tanggung jawab atas perlakuan bawahnya serta memiliki pemerintahannya sendiri. Pemberontakan memiliki kedudukan aktif secara de facto dalam penguasaan atas beberapa wilayah. Pemberontakan menaati hukum dan kebiasaan perang serta memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus sebagai peralatan militer yang cukup. Pemberontakan tersebutlah yang termasuk dalam konflik bersenjata non-internasional sehingga hukum humaniter dapat berlaku dalam konflik tersebut. Sehingga dalam kasus OPM telah memenuhi beberapa kriteria atau syarat menjadi pemberontak, di mana syarat pertama yang harus dilihat ialah OPM dipimpin oleh seorang komandan sekaligus ketua umum dari organisasi yang bertanggung jawab penuh atas tindakan dari anggotanya. Kemudian syarat kedua, OPM memiliki wilayah kekuasaan yang sudah cukup luas mencakup wilayah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Kedua wilayah ini dikuasai dan dijadikan sebagai markas senjata OPM dan tempat persembunyian OPM.
Selanjutnya, syarat ketiga, OPM melakukan pemberontakan secara fisik yang bergerak di bawah tanah atau dengan cara sembunyi menggunakan senjata untuk melakukan penyerangan terhadap pos TNI serta para pendatang dan juga menyerang warga sipil yang menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa. Selain itu, OPM juga melakukan pemberontakan secara non-fisik seperti mengibarkan bendera bintang kejora di beberapa wilayah Papua, pemberontakan yang dijalankan oleh OPM dan juga upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya sudah menyebar dan mengarah kepada peperangan antara dua pihak yang harus diselesaikan dengan segera. Namun, OPM belum memenuhi semua syarat untuk menjadi belligerent seperti tidak dapat membedakan penduduk sipil sebagai suatu kebiasaan hukum perang yang serta menyatakan diri secara terbuka bawa senjata dalam setiap operasi pemberontakannya. Sehingga dengan hal ini, kualifikasi suatu kaum pemberontak bagi OPM hanyalah insurgent dikarenakan sampai saat ini OPM secara de facto belum mencapai keteraturan sebagai suatu organisasi yang tersusun dalam melakukan suatu perlawanan dan juga secara de jure belum terlihat sebagai gerakan yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Kesimpulan, melihat ketentuan di atas, maka OPM sesungguhnya bukan sekedar pemberontak, tapi juga belum bisa diklasifikasikan sebagai insurgensi apalagi belligerency. Baik istilah insurgensi maupun belligerency memang tidak diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam kaitannya dengan konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional, kecuali disebutkan sebagai pihak dalam bersengketa atau party to the conflict. Pemberontakan dilakukan oleh OPM dan upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya telah merembet dan mengarah kepada peperangan antara dua pihak yang harus segera diselesaikan. Apabila tindakan negara melawan OPM dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan bersenjata untuk melakukan tindakan perang, maka HHI harus diberlakukan. Sebaliknya, tindakan negara melawan OPM dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan bersenjatanya untuk melakukan tindakan perang, maka hukum humaniter internasional harus diberlakukan. Sebaliknya, apabila negara mengarahkan polisi atau institusi lainnya untuk menyelidiki pelaku perbuatan pemberontakan, maka belum ada keharusan untuk memperlakukan hukum humaniter internasional terhadap tindakan polisi yang belum dikategorikan sebagai tindakan perang. Sekian analisis dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.